kan anak sejarah. Nah, bagaimana suatu hari nanti ada sejarah yang ditutupi dan ada ketidakadilan dalam masyarakat. Sebagai mahasiswa sejarah yang turut aksi, saya tidak akan tinggal diam, Pak. Apalagi suatu kebenaran itu ditutupin. Nah, itu baru yang namanya anak sejarah. Jadi hari ini kita pembahasannya bagaimana jika anak sejarah memimpin Indonesia. Coba bayangkan 20 tahun yang akan datang, pemerintahan seperti apa yang kalian laksanakan nanti? Loh, Pak, kok kita lompat ke masa depan? Bukannya lebih referensi Bapak aja kita belum selesai. Sejarah kan bukan hanya sekedar mengajarkan kita dari masa lalu, tapi juga menjadi pemimpin yang mengubah masa depan menjadi lebih baik. Coba sekarang teman-teman tutup mata dan bayangkan bagaimana jika anak sejarah memimpin Indonesia. Demo kemarin rusuh banget loh di depan, sampai ada yang lempar botol ke Pak Tirta. Iya, padahal kan masalahnya itu kan masih ada hubungannya sama sistem kerjanya ketua yang lama. Lagi-lagi masalah ekonomi. Polanya berulang aja terus dari masa ke masa. Kapan ya Indonesia bisa maju tanpa embel-embel masalah ekonomi yang semakin hari semakin menjadi-jadi? Di arsip-arsip tahun lalu aja kita tahu kalau masalah ekonomi itu penyebab utama orang terjun ke lapangan buat demo. Tenang aja, kita dan Pak Tirta kan anak lulusan sejarah. Kita pasti punya cara nyata untuk bantu rakyat. Iya, waktu zaman kita masih kuliah dulu kan kita sering tuh turun aksi, jadi kita tahu posisi mereka kayak apa sama apa yang dibutuhkan sama mereka. Setelah asik berbincang, mereka pun kembali dengan urusannya masing-masing. Tidak lama setelah itu, Bapak Sauki pun datang. Masuk. Ada apa ya Pak Sauki? Saya mau menyampaikan pesan dari Pak Tirta mengenai rapat besok. Rapat mengenai apa ya Pak Sauki? Rapat mengenai perkara demo kemarin. Untuk jamnya, jam berapa ya Pak? Jam 9 pagi. Terima kasih Pak, terima kasih ya Pak infonya. Saya dulu ya. Pagi semua. Mulai saja rapat hari ini, kita akan membahas kejadian kemarin. Dulu, saat masih jadi mahasiswa, kita pernah turun aksi untuk keadilan. Pernah ada di posisi mereka, sekarang kita mempunyai jabatan itu, jadi kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, betul itu Pak. Banyak kebijakan yang gagal yang tidak bisa dijalankan. Nah, makanya dari itu kita harus belajar dari sejarah. Pertama-tama kita harus transparansi anggaran agar cara kerja kita bisa berbeda dengan para pemerintah kuasa tahun sebelumnya. Nah, kita juga harus turun ke masyarakat, bukan cuma menjadi bodoh aja. Betul tuh, jangan cuma pencitraan doang. Mungkin kita juga bisa ngadain program aspirasi rakyat yang dilakukan secara rutin, mungkin bisa diadakan dalam beberapa bulan sekali. Iya, biar semua pendapat dan keluh kesahnya tersampaikan. Jangan suara rakyat tidak didengar dan sebagai generasi selanjutnya jangan sampai mengalami hal yang sama. Baik, saya sudah paham. Ini beberapa kebijakan yang akan kita jalankan. Yang pertama itu distribusi barang. Kita akan mengambil barang dari pusat dan kita akan salurkan semua melalui kegiatan aspirasi ini itu sendiri. Dan mungkin saudara-saudara ada yang ingin memberikan pendapat lain.
Hanijua dan Lesi pun kembali mendiskusikan terkait rapat yang telah dilaksanakan tentang pembahasan pengiriman bahan pokok yang akan disalurkan ke masyarakat. Permisi Pak. Kami dari tim peredam aspirasi rakyat ingin menanyakan keadaan dagangan Bapak saat ini Pak. Alhamdulillah dagangan saya saat ini baik. Alhamdulillah baik dari kondisi yang sekarang baik. Tapi kira-kira ada keluhan yang Bapak berikan nggak? Apalagi kan kondisi ekonomi sekarang cukup memburuk gitu Pak. Tentu saja pastinya karena kondisi ekonomi sekarang kan apalagi barang susah dapat, terus juga harga juga susah yang membuat barang harga pangan tuh naik. Jadi kan distribusi masyarakat pun juga minat belanjanya jadi kurang. Berarti ini Bapaknya kekurangan barang dan juga bahan pangan ini ya Pak? Ya, Kami akan mencari solusi terkait hal itu dan juga akan menyalurkan barang ke toko Bapak ini. baik Pak, terima kasih. Alhamdulillah ya sekarang bahan pangan masuknya lebih mudah, kemudian harganya pun juga lebih terjangkau dari sebelumnya. Betul itu Pak, apalagi yang dipimpin oleh Pak Tirta, jadi masalah kita bisa teratasi. Ya betul sekali itu Pak ya. Syukur ya. Alhamdulillah. Kawan semua, sejarah adalah saksi bangsa yang kuat bukan yang paling kaya sumber daya, tetapi yang paling berpihak pada rakyatnya. Kita pada tiap di jalan menuntut perubahan. Hari ini kita berada di kursi keputusan. Kita bukan menulis janji dalam poster, kita menulis kebijakan dalam sejarah bangsa. Sejarah mengajarkan kita bahwa negara yang kuat bukan gedung DPR yang megah, tapi pemimpin yang peduli rakyat. Hari ini kita tulis sejarah baru yang transparan, adil, nyata, dan belajar dari masa lalu. Hidup rakyat Indonesia, hidup keadilan Indonesia. Baik, sekarang buka mata kalian. Tirta, apa yang kamu bayangkan? Jika saya menjadi pemimpin, saya akan jujur dan bertanggung jawab Pak. Belajar dari masa lalu dan juga melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Karena masa depan yang cerah adalah mereka yang belajar dan berubah dari masa lalu ini. Wih, jelas Tirta. Jawaban yang bagus Tirta. Karena dari kalian-kalianlah yang akan menjadi penerus generasi bangsa Indonesia. Semoga kalian menjadi pemimpin yang adil, jujur, dan dapat mengayomi rakyat-rakyat kalian.